Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, kenalin aku Yasmin dari kelas 11 Prodi Keperawatan. Kali ini saya akan menemani kalian dengan menjadi moderator pada episode podcast kali ini yang membahas tentang pencegahan virus HMPV. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber kali ini. Di sebelah saya sudah ada Kak Friska. Hai Sobat Cendekia. Kak Friska adalah salah satu siswi kelas 12 dari Prodi Keperawatan. Kak Friska juga memiliki pengalaman yang sangat keren, yaitu dia pernah menjadi seorang ketua OSIS SMK Bakti Indonesia Medika Kota Mojokerto periode 2024 sampai dengan periode 2025. Hai Sobat Cendekia, perkenalkan aku Friska Aulia dari jurusan Keperawatan sekaligus ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, oke. Kayaknya saya nggak mau langsung masuk ke topik pada hari ini ya Kak. Tapi saya mau tanya-tanya ke Kak Friska tentang Prodi Keperawatan di SMK Bakti Indonesia Medika ini. Apa sih Kak yang membuat Kak Friska memilih Prodi Keperawatan? Alasan saya masuk ke jurusan keperawatan ini karena di keperawatan itu mengajarkan etika, nilai-nilai, norma dalam pelayanan kesehatan. Selain itu di jurusan keperawatan sendiri mengajarkan kita tentang anatomi fisiologi, ilmu penyakit, serta bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien dan memberikan pelayanan terbaik demi meningkatkan kesembuhan pasien. Oke. Bagaimana pengalaman dan tantangan yang Kakak rasakan selama belajar keperawatan? Tentunya ketika kita masuk ke dunia kesehatan, saya juga harus mengetahui bagaimana resiko yang saya ambil untuk masuk ke dunia keperawatan ini. Nah, di jurusan keperawatan ini, ketika kita di sekolah, pastinya kita mendapatkan materi serta praktik dengan sesama teman. Namun, ketika saya prakerin dengan kemarin yang saya alami itu, saya sedikit merasa tertantang karena kita memberikan pelayanan langsung, memberikan perawatan langsung, serta berkomunikasi secara langsung kepada pasien. Oke, baik-baik. Nah, menurut pendapat kakak nih, apa peran penting seorang perawat di dunia kesehatan? Peran penting seorang perawat di dunia kesehatan yaitu memberikan perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesembuhan pasien. Selain itu, bagaimana cara kita untuk mengedukasi serta memberikan perencanaan dan juga pelayanan sesuai dengan tindakan keperawatan yang sudah distandarkan. Oke, baik-baik. Bagus sekali ya. Baiklah, itu tadi yang dapat kita dengarkan bersama tentang Prodi Keperawatan. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke topik kita kali ini yaitu tentang pencegahan virus HMPV. Tapi sebelum saya masuk ke poin utama, aku mau tanya dong Kak, apa sih sebenarnya virus HMPV itu? Virus HMPV sendiri itu sebenarnya memiliki kepanjangan yaitu Human Metapneumovirus. Nah, virus HMPV ini itu tergolong dalam keluarga Pneumoviridae. Virus ini itu menyerang infeksi saluran pernafasan atas dan juga saluran pernafasan bawah. Oke. Sejak kapan sih Kak virus ini muncul? Kan soalnya akhir-akhir ini tuh sangat banget booming gitu virus ini. Sebenarnya virus ini tuh sudah ada dari 2001, tepatnya di Belanda. Nah, virus ini itu diteliti oleh sampel seorang anak di Belanda itu tadi. Nah, tapi ketika saat ini kan sedang marak karena di Indonesia itu memiliki musim tropis. Ketika pergantian cuaca, apalagi dari musim panas ke musim hujan, kan suhu lingkungannya menjadi lembab dan menyebabkan virus itu muncul kembali. Seperti itu. Oke. Apakah virus HMPV itu dapat menular Kak ke orang lain gitu? Ya, virus itu bisa menular ketika kita terkontaminasi dengan cairan atau liur dari pasien yang menderita virus HMPV. Bagaimana cara penularnya virus HMPV itu sendiri Kak? Seperti yang aku katakan tadi, dengan cara kontaminasi air liur ketika kita batuk dan juga bersin dengan tidak menutup mulut ketika batuk dan juga bersin dapat menyebabkan air liurnya menempel ke permukaan kulit kita. Terutama ketika kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi dengan air liur dan juga gampang menyentuh wajah dan juga permukaan kulit ketika kita belum melaksanakan cuci tangan. Nah, untuk kamu sendiri apakah mengetahui bagaimana cara batuk yang benar, etika batuk yang benar? Nggak tahu sih Kak, mungkin bisa dicontohin. Oh iya, untuk bisa ditirukan juga? Boleh. Jadi untuk cara etika batuk yang benar yaitu dengan cara mulut kita itu didekatkan dengan lipatan siku di sebelah sini. Ya. Nanti kita batuk dan juga bersinnya seperti ini. Oke, seperti itu. Mungkin bagi teman-teman bisa dilakukan untuk menjaga supaya air liur kita tuh nggak muncrat-muncrat ke orang lain. Iya, seperti itu. Nah,
Seperti apa sih Kak gejala pada seseorang yang sudah terkena virus HMPV? Untuk gejalanya, ketika seseorang tersebut belum pernah mengalami terjangkit virus HMPV, gejalanya akan berat. Tapi ketika gejala kedua atau penyakit kedua itu muncul kembali, gejalanya semakin ringan karena imun kita sudah bisa dan mengenali virus tersebut. Nah, untuk gejalanya sendiri itu batuk, demam, hidung tersumbat, setelah itu sesak nafas dan juga nafasnya mengi serta ruam-ruam pada kulit. Oke. Apakah virus ini tuh berbahaya untuk sekitar? Untuk virusnya ini sebenarnya tergolong virus yang ringan, tetapi virus ini tuh bisa berbahaya ketika virus ini terjangkit kepada seseorang yang memiliki imun yang lemah, seperti pada pasien yang sudah berumur atau lansia, anak-anak atau balita, serta bayi, apalagi bayi yang terlahir prematur, serta pasien yang mengalami penyakit kronis seperti jantung, paru-paru, dan juga diabetes. Jadi kita harus menjaga kebersihan Betul dari sekali. orang-orang tersebut. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kita memasuki poin utama yang tentang pencegahan virus HMPV. Bagaimana sih Kak cara mencegah yang dapat dilakukan untuk virus HMPV itu? Untuk mencegahnya, kita bisa menjaga kebersihan diri kita, lingkungan, serta orang-orang terdekat kita. Untuk menjaga kebersihan diri, kita bisa sering mencuci tangan, jangan mudah untuk berjabat tangan dengan seseorang. Kenapa berjabat tangan itu dapat meningkatkan resiko kita terkena virus, karena dengan kita berjabat tangan itu bisa bersentuhan dengan permukaan kulit. Karena salah satu gejala dari virus HMPV itu pasien mengalami ruam-ruam pada kulit. Jadi ketika kita berjabat tangan dan kita terkena ruam-ruamnya, kita juga bisa beresiko terkena penyakit tersebut. Nah, untuk Adik Jasmine sendiri, apakah sudah tahu tentang langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar? Waduh, itu cuma tahu sedikit-sedikit sih. Mungkin bisa kita lakukan bersama. Oke, Sobat Cendekia. Jadi, langkah-langkah mencuci tangan itu sebenarnya ada lagunya loh. Kamu tahu kan? Wah, boleh banget sambil Oke, kita. bisa silakan Sobat Cendekia bisa diturukan sekarang ya. Boleh. Untuk lagunya itu, gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Kedua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari, bergelangan tangan, selesai cuci tangan. Oke, keren. Oke, jadi Sobat Cendekia bisa lebih mudah menghafal langkah-langkah mencuci tangan dengan adanya lagu tersebut. Menjadi kita suka sering cuci Betul tangan karena sekali. sambil menyanyi Iya, kan betul. ya. Oke, bagaimana penanganan seseorang yang sudah terkena virus HMPV itu Kak? Untuk penanganannya, ketika seseorang menderita virus HMPV, bisa dilakukan isolasi sementara di rumah. Jadi pasien tersebut dihindarilah kontak fisik dengan seseorang di luar. Setelah itu kita menggunakan masker agar tidak terkontaminasi dengan air liur, jangan mudah menjabat tangan, serta mengonsumsi obat anti nyeri. Selain itu juga ketika sudah dilakukan penanganan di rumah tapi tidak kunjung sembuh, silakan dibawa ke pelayanan fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Apakah HMPV itu bisa sembuh Kak bagi penderitanya? Bisa, tentunya semua penyakit kan pasti sudah ada obatnya dan bisa sembuh. Tapi untuk HMPV sendiri itu masa sembuhnya itu sekitar 7 hari atau 1 minggu. Nah, untuk gejalanya ketika pasien tersebut diketahui HMPV itu sekitar 3-6 hari untuk mengetahui pasien tersebut terkena HMPV atau enggak. Nah, tapi untuk masa penyembuhannya itu sekitar 1 minggu atau 7 hari. Oke. Setelah kita sudah membahas runtut tentang virus HMPV, aku juga mau tanya dong Kak, terkait pengalaman Kakak pada masa menjabat sebagai ketua OSIS sekaligus menjadi seorang siswi di Prodi Keperawatan. Bagaimana cara Kakak mengatur waktu untuk mengerjakan tugas-tugas Prodi Keperawatan, ditambah juga ada kegiatan yang diadakan oleh OSIS itu sendiri? Untuk mengerjakan dan memanajemen waktu itu tergantung dari niat kita masing-masing ya tentunya. Tapi versi saya sendiri itu kita harus mengerjakan tugas lebih awal. Jadi ketika tugas diberikan hari ini ya harus diselesaikan hari ini supaya ketika ada kegiatan OSIS atau kegiatan lain di luar mata pembelajaran itu bisa tidak tertimbun tugasnya. Jadi harus konsisten dengan itu tugas-tugasnya. Oke. Kalau misal ya Kak, tugasnya tuh numpuk kayak semisal kemarin kan Kakak ada prakerin, terus semisal ada kegiatan OSIS di sekolah itu Kakak gimana? Kita prioritaskan tugas yang detailnya lebih awal dulu. Jadi kita harus bisa memilah tugasnya seperti apa. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas. Saya juga mau tanya-tanya nih Kak tentang
eh, prodi yang mungkin sangat diminati di SMK BIM ini? Barangkali Kak Friska tahu? Untuk prodi yang mungkin cukup diminati oleh orang-orang itu bisa masuk ke jurusan keperawatan, karena seperti itu tadi, perawat itu sangat seru. Apabila kalian yang mulai kepo, apalagi saat SMP sudah mulai kepo nih tentang biologi, tentang anatomi fisiologi pada manusia, atau yang mungkin tertarik dengan komunikasi yang biasanya anaknya ekstrovert dan juga mulai kepo dengan kesehatan, bisa masuk ke jurusan keperawatan karena itu sosialisasi sekali ya. Bersosial. Terus apa lagi ya? Untuk kegiatan yang sering banget diadakan di OSIS ini itu apa aja? Kayak kegiatan yang dapat mensupport hobi untuk siswa-siswi di SMK ini. Mensupport hobi dan juga minat bakatnya bisa dilakukan class meeting, itu bisa, atau bisa juga kita berkolaborasi dengan event-event yang lain seperti event keagamaan atau yang lain. Jadi kita mengadakan lomba yang sekiranya bisa dilakukan oleh siswa-siswi untuk meningkatkan minat dan juga bakatnya. Oke. Terus untuk apa ya? Selama kakak di prodi keperawatan ini, pelajaran apa sih Kak yang sangat kakak sukai? Atau mungkin kejuruan atau apa gitu? Untuk saya pribadi, karena saya sangat menyukai bagaimana organ di dalam tubuh itu, jadi saya menyukai anatomi fisiologi. Tapi kalau tapi kita juga harus kuat-kuat hafalan ya kalau itu perawatan itu. Jadi Sobat Cendekia harus siap-siap nih untuk adik-adik yang mau masuk ke dunia kesehatan, itu pasti sudah ada risikonya masing-masing. Tapi seperti kata pepatah, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi nggak ada sukses yang instan itu. Jadi harus susah-susah dulu di masa sekolah ini. Kan kata Kak Friska tadi hafalannya banyak nih. Terus kan Kak Friska juga kegiatannya banyak banget. Itu Kak Friska itu gimana sih kok caranya apa ya? Mudah banget buat menghafal itu semua tanpa melupakannya. Untuk menghafalnya, apalagi kalau ada ujian dadakan, itu bisa jangan sampai menggunakan sistem SKS atau sistem kebut semalam. Nah, itu tidak akan efektif. Jadi kita harus belajar dari jauh hari dan juga memahami materi. Ketika saya juga menyadari bahwasannya organisasi itu padat, jadi ketika di sekolah, ketika pembelajaran itu harus benar-benar paham dengan materinya. Kalau begitu, terima kasih ya Kak Friska sudah menemani kita di hari ini. Sebelum saya menutup topik pada hari ini, aku ingin mempromosikan kepada adik-adik SMP sederajat, barangkali adik-adik berminat menjadi seorang tenaga kesehatan, adik-adik bisa bergabung ke SMK Kesehatan, yang dimana SMK Kesehatan memiliki 3 jurusan, yaitu yang pertama jurusan keperawatan, kedua jurusan farmasi, dan yang ketiga jurusan TLM. Tidak hanya itu saja, di SMK Bakti Indonesia Medika ini juga memiliki ekstrakurikuler yang sangat banyak. Yang pertama yaitu ada pramuka, futsal, voli, paskibraka, karate, banjari, PMR, Inggris Club, musik, dan tari. Nah, kalau semisal adik-adik mau daftar, berminat, segera daftar, karena di SMK Bakti Indonesia Medika ini mempunyai pendaftaran beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur bidik misi yang dibuka dari bulan September sampai dengan bulan Juni. Terus ada pendaftaran jalur kemitraan dari mulai September sampai dengan Februari. Yang ketiga pendaftaran jalur reguler 1 yang dibuka mulai bulan September sampai dengan Maret. Dan yang terakhir ada pendaftaran jalur reguler 2 yang dibuka dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Bagi teman-teman atau adik-adik yang berminat, silakan mendaftarkan langsung dirinya ke SMK Bakti Indonesia Medika Mojokerto. Oke Kak, kenapa sih kok Sobat Cendekia ini benar-benar diajak untuk masuk ke SMK BIM ini? Memang apa sih Kak keunggulan di SMK BIM ini yang berbeda dengan SMA atau SMK yang lain? Kalau boleh tahu? Kan SMK Bakti Indonesia Medika ini kan fokus ke kesehatan ya Kak. Jadinya barangkali ada adik-adik yang berminat menjadi seorang tenaga kesehatan, adik-adik bisa langsung mempelajari tentang
apa kejuruan itu langsung ke di jurusan di SMK Bakti Indonesia Medika ini sendiri gitu. Oke. Jadi belibet ini di guys, maaf ya guys. Gitu. Jadinya kalau misal di SMA lainnya kan kita cuma belajar dasar-dasarnya aja, kalau mata pelajaran kayak basic-basicnya aja. Kalau di SMK Kesehatan ini kita langsung fokus ke kejuruannya. Misal kita berminat ke keperawatan, kita fokus banget ke perawatan, misal tentang anatomi fisiologi tadi, terus farmasi itu kayak membuat obat-obatan, dan analisis itu ya kayak menganalisis virus-virus yang ada gitu. Oke, keren sekali ya. Mari bergabung dengan kami ya adik-adik. Kami tunggu kalian di SMK Bakti Indonesia Medika Kota Mojokerto. Sampai jumpa. Sampai jumpa di SMK.